juga nggak tahu juga ya cuacanya. Bahas seputar duta genre. Menjat kita kalau kita salah, pasti. Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang panas-panasnya nih, khususnya di lingkungan Universitas Andalas, yaitu tentang duta genre. Tentunya bersama aku, Kia, sebagai presenter. Dan juga pada kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang ternyata merupakan runner-up 2 dari Duta Genre Universitas Andalas tahun 2024. Kita ajak kenalan aja kali ya. Boleh dong, siapa namanya? Halo teman-teman semuanya, kenalin. Aku Muhammad Ibrahim, Duta Mahasiswa Genre Unan tahun 2024. Salam kenal semuanya. Oke, jadi Ibrahim ya. Kalau boleh tahu sebelumnya nih, Ibrahim dari jurusan apa, angkatan berapa gitu? Aku dari jurusan Gizi angkatan 24. Dari jurusan Gizi angkatan 24, berarti maba ya? Iya, Kak. Gimana kesan-kesan masuk Unan? Enak nggak? Adem-adem, hujan gitu? Atmosfer di Unan dingin ya, Kak? Dingin ya. Beda sama di bawah. Oh iya, emang sih. Kadang juga nggak jelas juga ya cuacanya ya. Oke, jadi sebelumnya aku udah bilang nih, Ibrahim, aku panggil Ibrahim ya. Sebelumnya aku udah bilang nih, Ibrahim, bahwasannya kita akan membahas seputar duta genre. Nah, dan kedepannya aku akan bertanya beberapa hal ke Ibrahim terkait duta genre ini dan suatu hal nih yang menjadi poin di sesi kali ini. Nah, sebelum itu, dari yang aku ketahui terkait duta genre itu kan diseleksi ya. Ya, artinya betul. Mereka adalah orang-orang yang dipilih karena mempunyai kapabilitas untuk untuk memberikan dampak yang positif ya ke masyarakat, khususnya ke remaja dan mahasiswa. Nah, berarti duta genre ini orang-orang pilihan ya? Bisa dibilang begitu sih, Kak. Oke. Namun tentunya walaupun kita udah ada yang siaga gitu memberikan aura-aura positif gitu, namun tetap aja ada hal-hal negatif yang bermunculan nih di dunia saat ini. Apalagi ya sekarang udah zamannya teknologi yang ada di mana-mana, yang mampu diakses sama semua orang, dan informasi yang menyebar begitu pesat ya. Jadi hal ini nih menyebabkan beberapa permasalahan yang gimana ya, yang di-highlight gitu. Dan permasalahan ini tuh banyak meresahkan warga atau malah bisa membuat bangsa kita tuh jadinya minim akan kualitas SDM. Nah, permasalahan yang aku highlight tadi tuh merupakan permasalahan pernikahan dini dan seks bebas. Tentunya udah pernah dengar dong terkait ini ya. Nah, pernikahan dini itu kan sekarang lagi marak-maraknya banget ya. Kayak anak SMA ya, udah bangun rumah tangga gitu. Padahal secara mental, secara psikologis ataupun secara ekonomi mereka sendiri tuh belum mumpuni untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, terkait hal ini, Ibrahim sebagai duta genre ataupun orang pilihan ya, yang bisa menyebarkan aura-aura positif dan kebaikan-kebaikan gitu ya dalam masyarakat, khususnya para remaja dan mahasiswa nih. Menurut Ibrahim sendiri, terkait pernikahan dini, apakah pernikahan dini itu mengganggu proses belajar mahasiswa? Kalau menurut Ibrahim sendiri sih, Kak, kalau diambil dari aspek mahasiswa ya, jika seseorang melakukan pernikahan dini, misalnya kita ambil POV dari cowok dulu deh. Yeah. Misalnya, misal saya nih melakukan pernikahan dini kan. Tentu saja waktu yang saya gunakan untuk kuliah pasti berkurang karena saya harus mengurus keluarga yang sudah saya bentuk sebelumnya. Tentu saja yang namanya pernikahan itu tidak sembarang seperti kayak kita melakukan suatu hubungan dengan seseorang lalu kita menikah, udah kita begitu saja. Tapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di situ. Apalagi kita sebagai cowok, ketika menikah itu kita memiliki status sebagai kepala keluarga. Jadi
kita pasti memiliki tanggung jawab lebih dan kepada istri kita, dan pasti tanggung jawab untuk kuliah dan tanggung jawab untuk keluarga kita terbagi dua di situ. Jadi tentu saja sangat mengganggu menurut saya. Dan kalau kita ambil POV dari cewek ya, yang namanya cewek itu pasti dia harus mengurus rumah tangga, misalnya seperti yang kita pahami selama ini, mungkin bisa saja pekerjaan rumah, atau kita setidaknya lah perempuan harus mengurus suaminya juga, misalnya seperti menyiapkan pakaiannya, menyediakan makanannya, sedangkan dia juga harus kuliah di saat yang bersamaan, dan itu pasti sangat mengganggu proses pembelajarannya. Oke, berarti kita sependapat ya dalam hal ini. Betul, Kak. Oke, nah terkait hal ini, Ibrahim sebagai orang terpilih atau sebagai duta genre, apa sih yang bisa Ibrahim lakukan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para remaja dan mahasiswa yang terbilang belum mumpuni untuk melakukan nikah dini, yang belum mumpuni untuk melakukan pernikahan atau membangun rumah tangga, agar mereka itu teredukasi dan tidak melakukan itu? Jadi menurut Ibrahim sih cara terbaiknya itu ya pertama memang mengedukasi kan, Kak. Tapi kalau mengedukasi saja rasanya tidak cukup. Cukup ya. Tapi kita juga sebagai duta genre berusaha untuk menggait atau menarik perhatian dari para remaja dengan contohnya salah satunya mengedukasi lewat sosial media yang dengan konten-konten menarik. Karena kita bisa melihat di lapangan kalau kita pasti menasihati seseorang secara langsung atau memberikan sebuah statement kalau itu salah, pasti dia merasa terhakimi. Seperti misalnya kita melakukan pacaran nih kan. Terus ada seseorang yang menjudge kita kalau kita itu salah, pasti kita merasa apa sih dia gitu kan, Kak. Tapi dengan begitu pasti tidak efektif. Jadi genre memiliki cara seperti membuat program-program seperti konten-konten di media sosial, program-program seperti konseling curhat pribadi atau dengan bentuk kelompok seperti itu, Kak. Jadi secara tidak langsung genre memberikan statement dan pembelajaran kepada remaja-remaja agar terjauh dari pernikahan dini. Oke, berarti pertanyaan aku selanjutnya udah terjawab ya terkait sosial media ya. Nah, mungkin aku mau minta contohnya aja kali ya ke Ibrahim. Sejauh ini selama yang Ibrahim ketahui, apa aja sih yang udah dilakukan duta genre atau mungkin Ibrahim sendiri untuk mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat terutama remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini ataupun ikut ke dalam pergaulan bebas atau seks bebas di media sosial khususnya. Kalau di media sosial khususnya yaitu seperti mungkin mengadaptasi konten-konten yang lagi viral, misalnya seperti mungkin tren-tren misalnya tanya jawab gitu kan, Kak, Q&A berganti-gantian seperti itu. Jadi secara tidak langsung jika seseorang tertarik dengan konten tersebut, dia akan membaca dan memahami, mendengar begitu. Jadi secara tidak langsung itu menyerap ke dalam dirinya, dia memahaminya secara langsung. Contoh lainnya yaitu seperti kita mengadakan genre Ghost to School. Oh, genre Ghost to School. Itu secara langsung berarti? Iya, itu secara langsung. Jadi genre Ghost to School itu juga mungkin tidak hanya dilakukan di sekolah itu saja, tapi kami juga menguploadnya ke media sosial sebagai bentuk kepada remaja, mereka mengedukasi remaja-remaja yang ada di sini. Kami juga pengen lah begini, begitu, Kak. Oh gitu, berarti ada juga ya yang turun langsung ke lapangan, ke sekolah gitu. Itu biasanya SMP atau SMA? Biasanya ke SMA sih, Kak, tapi nggak menutup kemungkinan juga ke SMP. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir untuk sesi kali ini. Menurut Ibrahim, bagaimana peran duta genre atau mungkin peran Ibrahim sendiri sebagai orang terpilih untuk menciptakan suasana dan lingkungan kampus yang lebih aman, tentram dan sejahtera dan jauh dari pergaulan bebas atau hal-hal seks bebas gitu? Menurut saya sendiri sih yang pertama yaitu tentu saja terus mengedukasi ya, Kak. Dengan memberikan edukasi baik itu secara sosial media ataupun secara langsung, kampanye-kampanye yang berisikan tentang anti pernikahan dini dan seks bebas juga
Kalau dari saya pribadi, sebagai duta mahasiswa genre UNAN 2024, saya merasa kalau tugas duta genre itu adalah sebagai role model. Iya, Jadi